Salam sejahtera bagi kita. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Yustriani Jaya, SPD. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 di LTPK Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. Dengan nomor peserta 2015 00 28 79 19. Saya guru di SD Kapuing, Kecamatan Pacar, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan kali ini, Selasa 5 Maret 2024, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran guna memenuhi tugas ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2024. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktek pembelajaran yang telah saya lakukan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran yang saya lakukan bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang anak-anak. Siang. Apa kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Puji Tuhan. Nah, anak-anak, hari ini siapa yang tidak masuk? Hadir semua. Hadir semua, Nah, alangkah baiknya sebelum kita mulai pembelajaran, kita awali dengan doa. Saya minta anak Etra untuk memimpin kita dalam doa. Ya. Teman-teman Maria, kasih diri berdoa. Dalam nama Bapa dan Yesus, amin. Bapa kami. Ya, di surga dimuliakan nama. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, mengampuni kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni kesalahan kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih anak-anak. Silakan duduk. Anak-anak, sekarang kita menyanyikan salah satu lagu wajib, lagu Garuda Pancasila. Anak-anak kelas 1 tahu lagu Garuda Pancasila? Tahu. Tahu? Tahu. Mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, oke. Sekarang, sebelumnya Ibu mau tanya, kelasnya tadi sudah dibersihkan apa belum? Sudah. Sudah? Sudah. Sudah apa belum? Sudah. Oke. Hari ini siapa yang piket? Siapa yang piket? Jonas. Oh iya, tidak apa-apa. Ya, kalau anak-anak piket itu, misalnya tadi pagi belum membersih kelas, nanti setelah pulang sekolah, anak-anak bersihkan dulu, Setelah pulang sekolah nanti bersihkan dulu, karena tadi belum disapu, Nah, piket itu biasanya dilakukan secara sendiri atau bersama-sama, anak-anak? Bersama-sama. Bersama-sama atau secara apa? Gotong royong. Betul. Jadi jawaban kalian itu
Benar. Oke. Nah, anak-anak, jadi sesuai dengan pelajaran kita hari ini, jadi sesuai dengan pelajaran kita hari ini, yaitu tentang bab 5, gotong royong di lingkungan sekolah. Gotong royong di lingkungan sekolah. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama anak-anak, melalui pengamatan, anak-anak dapat mengetahui arti dari gotong royong. Terus yang kedua itu melalui pembelajaran ini, ibu mengharapkan anak-anak dapat mengetahui macam-macam dari gotong royong. Terus yang ketiga, tujuan yang ketiga itu melalui pelajaran ini, ibu mengharapkan kalian dapat mengetahui manfaat dari gotong royong. Anak-anak, tahu tadi tujuannya, 3 tujuannya tadi ada 3. Sebelum kita melakukan, kita berdiri dulu kita melakukan tepuk 2 jempol, tepuk 2 jempol. Berdiri. Semangat sedikit, 1, 2, 3. Tepuk 2 jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Bagus. Oke. Sekarang anak-anak perhatikan gambar yang ada di dalam LCD. Coba kalau anak-anak perhatikan, di dalam itu ada gambar 1 dan gambar 2. Gambar 1 dan gambar 2. Bisa lihat toh? Bisa. Anak-anak bisa lihat? Bisa. Coba perhatikan gambar apa yang kamu lihat di gambar 1. Ya, ada lagi? Yang gambar 1 itu apa? Mengapu sendiri atau anak yang sedang piket sendiri. Itu gambar 1. Coba anak-anak perhatikan di gambar 2 itu. Di gambar 2 itu ada, yang gambar 2 itu gambar apa anak-anak? Mengapu bersama-sama atau apa lagi? Ada yang lain? Piket bersama. Nah, di gambar 2 itu anak-anak sedang apa itu? Maksudnya di gambar tadi itu kan ada kan satu gambar yang pegang apa? Sapu. Yang lain pegang apa? Bunga. Terus lap kemoceng. Terus ada yang lap jendela. Itu di gambar itu. Tadi gambar 1 tadi anak yang sedang apa? Mengaku atau piket sendiri. Sedangkan di gambar 2 anak yang bergotong royong bersama. Bagus. Oke. Dari kedua gambar, dari gambar 1 dan 2, mana yang lebih menyenangkan? Mana yang mengenangkan? Gambar 1 atau gambar 2? Gambar 2. Kenapa? Kenapa mengenangkan gambar 2? Karena mereka satu-satu. Karena apa? Ada yang bisa menjawab? Melakukan kerja secara bersama-sama. Ada yang lain? Duduk. Just berdiri. Ada yang lain? Apa? Ada yang lain? Ya? Bergotong royong bersama. Pintar. Ada lagi?
Kenapa lebih mengenangkan gambar 2 tadi itu ya? Pikir bersama. Iya, pintar. Tepuk tangan. Kenapa lebih mengenangkan yang gambar 2? Karena dilakukan secara bersama-sama. Pintar. Dari pengamatan tadi anak-anak, apa arti dari gotong royong tadi? Siapa yang bisa? Apa arti dari gotong royong? Ada yang bisa? Iya, siapa yang bisa? Iya. Bekerja sama. Bekerja sama, pintar. Ada yang lain? Iya. Ya? Mengapu kelas bersama. Tepuk tangan. Ada yang lain? Iya, apa? Bekerja bersama. Bekerja bersama. Ada yang lain? Pintar. Jawaban kalian semuanya benar. Ya. Jadi anak-anak, gotong royong itu artinya, gotong itu bekerja, sedangkan royong itu artinya bersama, Jadi gotong royong adalah melakukan kerja secara bersama-sama, jadi gotong tadi itu bekerja, royong artinya bersama. Jadi gotong royong adalah melakukan kerja secara bersama-sama, atau melakukan kerja secara bersama, secara sukarela, dengan ikhlas, anak-anak. Mengerti? Mengerti. Pintar. Tadi tahu pengertian tadi gotong royong tadi, Tahu. Coba kalian ulang tadi arti gotong royong itu. Apa tadi? Bersama. Melakukan bekerja bersama-sama atau tolong menolong atau saling membantu, Kalau misalnya ada yang tanya, kelas 1 apa itu arti gotong royong? Anak kelas 1 sudah tahu. Jadi gotong royong itu Ibu, itu saling membantu atau bekerja sama secara sukarela, Berdiri dulu, berdiri. Ngantuk? Tidak. Berdiri semua. Tepuk salut. Ya, silahkan duduk. Nah, anak-anak, sekarang Ibu mau tanya, ada yang tahu macam-macam gotong royong di sekolah itu apa? Menyapu bersama. Menyapu bersama. Macam-macam gotong royong di sekolah itu apa? Menyapu bersama. Apalagi? Mengepel kelas. Ya? Mengepel kelas. Mengepel kelas. Ada yang lain? Oke. Macam-macam gotong royong di sekolah itu anak-anak. Yang pertama, membersihkan ruang kelas. Membersihkan ruang kelas. Jadi kegiatan gotong royong itu dapat dimulai dengan membersihkan ruang kelas, terlebih yang merupakan tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar, kegiatan belajar mengajar.
Terus sehingga dengan adanya kegiatan gotong royong dapat membentuk rasa kerja sama atau tanggung jawab dan tolong menolong di antara siswa. Itu tadi adalah salah satu contoh gotong royong di sekolah. Nah, ada yang lain? Apalagi contoh yang lain gotong royong di sekolah. Contoh gotong royong di sekolah yang lain. Ada yang lain? Yang kedua yaitu membersihkan taman sekolah. Pernah membersihkan taman sekolah tidak? Pernah? Kalau itu yang di luar itu bunga-bunga itu namanya taman sekolah. Jadi melalui kegiatan gotong royong di taman sekolah mampu meningkatkan rasa kepedulian siswa terhadap lingkungan sekitar. Anak-anak. Yang pertama tadi contohnya apa, anak-anak? Contohnya apa? Yang pertama tadi. Bekerja sama. Contoh atau macam-macam gotong royong di sekolah tadi apa yang pertama? Menyapu bersama. Menyapu atau membersihkan kelas. Yang kedua tadi apa? Yang kedua? Membersihkan taman bersama. Membersihkan taman sekolah. Terus? Terus yang ketiga itu merapikan perpustakaan sekolah. Pernah merapikan perpustakaan sekolah tidak, anak-anak? Nah, apa yang kamu lakukan di perpustakaan? Merapikan buku. Iya. Jadi perpustakaan itu juga merupakan salah satu fasilitas penyediaan buku bacaan dan bahan ajar di sekolah. Oleh karena itu, kerapian dan kebersihannya menjadi tanggung jawab semua anggota sekolah. Sebagai bentuk gotong royong, siswa dapat ikut serta dalam menata buku agar terjaga dengan baik. Anak-anak, jadi kalau ke perpustakaan tidak boleh bermain atau merusak buku-buku yang ada di perpustakaan. Kelas 1? Pintar. Jadi yang keempat apa? Yang keempat gotong royong yang keempat itu mengerjakan mading sekolah. Tahu mading sekolah? Tahu, mading sekolah itu adalah majalah dinding. Jadi mading sekolah itu adalah majalah di dinding. Jadi perbuatan majalah dinding ini dapat dilakukan secara bersama-sama sehingga dapat memperkuat tali kebersamaan atau persaudaraan. Terus contoh yang lain juga gotong royong itu yang kamu pernah alami di sekolah itu apa? Gotong royong apa? Berbakti bersama. Itu juga. Terus membersihkan toilet. Membersihkan toilet. Pernah tidak membersihkan toilet? Pernah? Apa yang kamu lakukan di toilet atau di kamar mandi itu? Apa yang kamu lakukan? Membersihkan. Iya, membersihkan itu pakai apa? Menimba air. Terus apa lagi? Di kamar WC itu apa yang kamu lakukan?
menyikat. Kalau ada sikat untuk kloset itu, kamu sikat pakai apa? Ya bisa juga pakai sapu ya, agar lantainya agak bersih ya. Pernah tidak? Pernah tidak melakukan itu? Pernah. Jadi ada 5 contoh, Ibu hanya menyebutkan 5 contoh atau 5 macam gotong royong yang ada di sekolah. Apa-apa tadi? Apa-apa tadi? Pertama, membersihkan ruang kelas. Yang kedua, apa? Membersihkan taman bunga. Yang ketiga, merapikan perpustakaan sekolah. Yang keempat, apa yang keempat? Membersihkan perpustakaan. Membersihkan perpustakaan. Terus yang kelima, toilet. Itu merupakan contoh atau macam-macam gotong royong yang ada di sekolah. Ketik. Anak-anak. Oke. Sekarang kamu telah mengetahui macam-macam gotong royong yang ada di sekolah. Sekarang kita akan menjelaskan manfaat gotong royong yang ada di sekolah. Manfaat gotong royong yang ada di sekolah. Siapa yang tahu manfaat dari gotong royong di sekolah? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Siapa yang bisa angkat tangan? Ada? Ya, apa? Jadi Ibu jelaskan jadi manfaat gotong royong di sekolah itu yang pertama, pekerjaan yang berat menjadi ringan. Pekerjaan yang berat menjadi ringan. Apalagi yang lain? Ada yang tahu? Kamu ada yang tahu? Yang kedua adalah menumbuhkan sikap tolong menolong. Gilang? Tahu Gilang? Yang pertama tadi pekerjaan yang berat menjadi ringan. Misalnya tadi pekerjaan yang berat itu misalnya kamu kelas 1 toh, kelas 1 mengangkat meja. Ibu menyuruh kalian, meminta kalian untuk mengangkat meja. Yang pasti meja tidak bisa mengangkat secara sendiri. Pasti memerlukan bantuan teman untuk mengangkat meja. Begitu maksudnya. Terus yang kedua, pekerjaan menumbuhkan sikap tolong menolong. Yang ketiga, dapat mempererat tali persaudaraan. Dapat mempererat tali persaudaraan. Itu manfaat dari gotong royong. Mungkin ada lagi yang tahu? Ada lagi yang tahu manfaat dari gotong royong? Tidak tahu. Yang berikut, meningkatkan rasa solidaritas. Jadi Ibu hanya menyebutkan 4 manfaat dari gotong royong. Ibu menyebutkan hanya 4 gotong royong. Yang pertama, manfaat dari gotong royong. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada yang mau tanya? Tidak ada? Mungkin ada yang mau tanya? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, Ibu bagikan LKS. Kamu jawab di bawah ini jawabannya di bawah itu sudah.
Kalau kurang jelas tanya, iya di bab itu. Kalau kurang jelas tanyakan ke ibu, ya. Pertanyaan nomor 1 itu melakukan pekerjaan secara bersama-sama itu disebut, iya, tulis jawab, pintar. Isi di bawahnya. Kalau kurang jelas tanya ke ibu ya, Nana. Nomor 2 ya, ibu baca ya nomor 2 ya. Atau baca sendiri? Bisa? Bisa baca sendiri? Pintar, ya. Nomor 5 ya. Menumbuhkan sikap saling tolong. Menumbuhkan sikap saling tolong. Menumbuhkan sikap saling tolong titik-titik. Pelan-pelan, Pak, tuh masih banyak. Yuk. Nomor 4 itu hati akan merasa titik-titik. Merasa apa? Hati akan merasa Sudah bos, isi sudah. Isi. Nomor 2, gotong royong dapat mempererat apa? Dengan gotong royong dapat mempererat titik-titik. Mempererat titik-titik. Nomor 3, pekerjaan akan cepat selesai jika dikerjakan dengan cara titik-titik. Jawab sudah jelas, iya. Jangan lupa tulis nama, biar nama pendek. Pintar. Ya, 2 contoh gotong royong di sekolah tadi itu apa? 2 contoh. Kan ada 5 tadi contohnya toh. Ibu hanya suruh sebut 2. Ada yang kurang jelas? Tanya ibu kalau tidak tahu soalnya. Nomor berapa? Nomor berapa? Tulislah 2 contoh gotong royong di sekolah. Contoh gotong royong tadi kan ada 5. Ibu meminta kalian hanya sebut 2. Contohnya tadi gotong royong di sekolah itu tadi apa? Nomor 7. Gotong royong tidak boleh dilakukan dengan paksa. Gotong royong sebaiknya dilakukan secara titik-titik. Secara apa? Secara titik-titik. Pintar. Isi. Apa yang kamu dengar tadi isi? Ya, pintar. Bisa. Tidak apa-apa. Tulis kalau bisa.
Tulis nama panjang boleh, nama pendek juga boleh, tapi lebih bagus kalau tulis nama panjang. Dengan bergotong royong, tugas membersihkan kelas dapat selesai dengan titik. Dengan gotong royong, dengan bersama tadi cepat dapat cepat titik. Tidak boleh lihat orang punya. Baca lagi yang sudah, baca lagi. Coba anaknya. Sudah. Nah. Baca lagi yang tidak tahu, baca lagi. Isi sudah. Sudah gila? Nomor berapa? Manfaat dari gotong royong adalah titik. Apa tadi manfaatnya gotong royong tadi? Manfaat dari gotong royong tadi itu apa? Baca dalam hati. Nomor 4. Nomor 4 itu hati akan merasa titik. Hati kita akan merasa titik. Merasa apa? Merasa? Hati kita akan merasa titik. Isi sudah. Siapa yang belum? Ya, masih ada waktu ya. Terus, tidak boleh kasih tahu kerja sendiri. Sudah? Kumpul sudah? Kalau sudah, kita bahas bersama ya, biar sudah. Nomor 1 tadi itu, Ibu baca soalnya ya. Melakukan pekerjaan secara bersama-sama disebut dengan titik. Apa tadi jawabannya? Gotong royong. Ya? Gotong royong. Gotong royong. Siapa yang benar? Jadi melakukan pekerjaan secara bersama-sama itu disebut dengan gotong royong. Nomor 2, gotong royong dapat mempererat titik. Apa jawabannya? Siapa yang bisa? Persaudaraan. Ya? Persaudaraan. Iya, pintar. Siapa yang benar? Iya, tepuk tangan. Nomor 3, pekerjaan akan cepat selesai jika dikerjakan dengan cara titik. Kelas 1 apa? Bersama-sama. Pekerjaan akan cepat selesai jika dilakukan secara bersama-sama. Bagus. Dari 10 soal ini siapa yang betul semua? Siapa yang benar semua dari 10 soal? 1 salah? 1 salah? Ya. 2 salah? Salah semua? Salah semua? Tidak ada Pintar. Sekarang anak-anak, apa tadi arti gotong royong tadi itu anak-anak? Apa tadi arti gotong royong? Itu tadi? Arti dari gotong? Melakukan pekerjaan secara bersama-sama. Terus apa yang
berikutnya tadi macam-macam dari gotong royong tadi apa saja? Apa saja kelas 1 macam-macam gotong royong tadi yang sudah disebutkan? Ya, macam-macam gotong royong di sekolah tadi apa saja? Yang pertama apa? Yang pertama membersihkan ruang kelas. Membersihkan ruang kelas. Apa tadi? Apa lagi? Apa lagi tadi? Yang membersihkan toilet. Yang berikut apa? Membersihkan perpus. Terus apa? Kelas sudah ya. Membersihkan atau taman bunga. Ingat ingat. Terus manfaat. Terus yang berikut tadi anak-anak apa tadi? Apa saja manfaatnya tadi? Manfaat gotong royong di sekolah tadi apa saja? Manfaatnya apa? Pekerjaan berat menjadi ringan. Apa lagi? Apa lagi? Menumbuhkan sikap tolong menolong. Terus dapat mempererat tali persaudaraan. Dan yang keempat meningkatkan tali rasa solidaritas. Sudah ingat semua anak-anak? Sudah? Sudah ingat semua? Jadi tadi itu Ibu jelaskan apa itu gotong royong, manfaat, terus macam-macam gotong royong di sekolah, dan manfaat gotong royong di sekolah. Pertama artinya apa? Macam-macam gotong royong di sekolah. Terus yang ketiga adalah manfaat gotong royong di sekolah. Sudah tahu semua? Sudah? Pas besok Ibu tanya, apa itu gotong royong? Lupa. Tapi sekarang masih ingat toh? Masih. Iya, pintar. Nah, anak-anak, cukup sekian pelajaran kita hari ini. Kita akhiri dengan doa. Saya minta anak Olive untuk memimpin kita dalam doa. Ya, berdiri semua. Sebentar, berdoa dulu. Dalam nama yang ada di surga. Jadi kami pun mengampuni dosa mereka, dan jangan memasukkan kami ke dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus. Amin.